Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal pengetahuan kuantitatif SNBT 2024 untuk part 1. Nanti ada part 2, part 3 dan seterusnya. Banyak permintaan dari teman-teman untuk belajar mulai dari sekarang untuk mempersiapkan UTBK SNBT 2024. Untuk diketahui model soalnya tentunya sama dengan 2023 dan yang diujikan juga sama, tinggal ada penambahan soal uraian singkat ya. Teman-teman harus mempersiapkan mulai dari sekarang belajar untuk fokus di SNBT 2024. Ada literasi dalam bahasa Indonesia, ada literasi dalam bahasa Inggris, ada penalaran umum, ada penalaran matematika yang disingkat dengan PM ya. Dan juga ada pengetahuan kuantitatif atau PK ya. Oke, ini ada 2 soal yang akan dibahas. Ini adalah soal yang keluar di tahun 2023 dan tentunya bisa sebagai bahan teman-teman untuk belajar di model soal 2024 ya. Oke, nanti tim Uda akan menemani di part berikutnya. Jangan lupa untuk konsepnya atau materinya sebelumnya sudah ada di video sebelumnya, silakan dipelajari, semoga semakin paham dan semakin bisa. Oke, model soal ini yang pasti keluar adalah model barisan ya. Ingat, barisan ada barisan aritmatika dan ada barisan geometri. Tapi model soal ini diketahui suatu rumus ya, diberikan barisan B1, B2, B3 jika rumusnya Bn plus 2 sama dengan Bn plus 1 dikurangi 3Bn dan nilai B4 sama dengan 5 serta B5 sama dengan min 1, maka nilai dari B2 adalah berapa? Apakah nanti min 3, min 2, min 1, 1 atau 2? Bagaimana analisis untuk mengerjakannya? Teman-teman harus nanti punya pikiran seperti ini. Masukkan ini B4 sama B5 ke dalam rumus ini. Supaya masuk B5 sama B4, maka N-nya dibuat berapa teman-teman? N-nya kita buat 3, dimisalkan N-nya 3. Supaya apa? Supaya nanti B5 ini masuk. 3 ditambah 2 kan 5. Kemudian 3 tambah 1 kan 4. Maka B5 sama B4 akan masuk. Seperti itu pemikirannya. Harus cepat. Kenapa? Karena satu soal itu 1 menitan ya, jadi harus tanggap ini soal ini arahnya kemana. Dengan latihan dan belajar ya, teman-teman akan bisa menyimpulkan arah soal ini kemana ya. Oke, supaya lebih paham saya bahas di sebelah kanan ya. Untuk soal nomor 1 tentang barisan. Oke, gini soal nomor 1 ya. Jadi sudah saya singgung, pertama teman-teman harus memasukkan B5 sama B4 dengan syarat apa? Rumus ini kita pakai N-nya sama dengan 3. Jadi kita tulis jika N sama dengan 3 ya, maka berlaku rumus ini kita masukkan, berarti B N-nya kita ganti angka 3 ya, berarti 3 ditambah 2 sama dengan B, ini kita ganti angka 3, berarti 3 ditambah 1 dikurangi 3B, N-nya tadi kita ganti 3. Oke, dari sini udah kelihatan teman-teman ya. Berarti ini B, 3 tambah 2 sama dengan 5, B5 sama dengan 3 tambah 1 berarti 4, B4 dikurangi 3B3. Oke, yang diketahui soal B5-nya berapa? B5-nya adalah min 1, saya tulis min 1. Sama dengan B4-nya berapa? B4-nya adalah 5, berarti 5. Dikurangi 3B3. Dari sini akan ketemu apa? Ketemu B3 teman-teman. Berarti 5 pindah ruas, berarti ini min 1. Min 1 dikurangi 5 sama dengan min 3B3. Pindah ruas teman-teman, asalnya positif jadi negatif. Min 1 min 5 berarti min 6 sama dengan min 3B3. Oke. Jadi kesimpulannya B3 nya akan ketemu ya.
Nah, berarti B3-nya nanti ketemu berapa? B3-nya ketemu min 3 dibagi min 6 dibagi min 3. Maka B3-nya ketemu 2. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah B2. Maka kita lanjutkan lagi. Oke, supaya B2 ini muncul ya, B2 ini muncul, maka N-nya ini kita misalkan sekarang N-nya 2 supaya nanti di sini munculnya adalah N-nya berarti B2. Kita masukkan di sini, kita misalkan yang kedua N sama dengan 2. Maka rumusnya jadi gimana? B, N-nya kita ganti 2 ya. Berarti nanti 2 ditambah 2 sama dengan B, N-nya diganti 2, berarti 2 ditambah 1 dikurangi 3, B, N-nya kita ganti 2, berarti 3B2. Nah, pusat perhatian kita di sini, B2 ini yang akan kita cari. Lanjut, berarti 2 tambah 2, 4, berarti ini B4, sama dengan 2 tambah 1, berarti ini B3, dikurangi 3B2. Oke, dari sini udah kelihatan B4 tadi diketahui adalah 5 ya. Berarti ini 5 sama dengan B3 yang kita dapatkan dari persamaan yang pertama ini, ketemu B3-nya adalah 2. Saya taruh 2 di sini. Dikurangi 3B2. Inilah yang akan kita cari B2-nya ini nanti ketemu berapa ya. Ya, seperti biasa pindah ruas berarti 2 kita pindah, berarti nanti 5 dikurangi 2 sama dengan min 3B2. 5 kurangi 2 berarti 3 sama dengan min 3B2. Oke, udah kelihatan berarti B2-nya nanti ketemu berapa? B2-nya ketemu 3 dibagi min 3 berarti min 1. Dari sini maka option jawaban yang betul adalah yang C. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ini soal yang pertama. Dah paham ya? Kita lanjutkan ke soal yang kedua teman-teman. Soal kedua. Kita analisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui fx sama dengan 2x min 4. Fx-nya adalah 2x min 4. Dan di sini ada fx kuadrat dikurangi 6f dalam kurung x sama dengan min 8. Dipenuhi oleh x1 dan x2. Pertanyaannya, berapakah nilai dari x1 dikali x2? Itu yang ditanyakan. Bisa jadi nanti model soalnya berapakah nilai dari x1 ditambah x2. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi teman-teman, langkah pertama teman-teman harus memasukkan fx ini ke dalam persamaan ini ya. Berarti kita ganti fx-nya dengan 2x min 4. Ini juga 2x min 4 kemudian dikuadratkan ya, tinggal dihitung, kemudian nanti cari X1 dan X2. Ada cara cepatnya nanti ya, kalau kepingin teman-teman tidak usah memfaktorkan, maka pakai rumus saja, di mana X1 kali X2, rumusnya jangan sampai lupa, yaitu C per A. Kalau nanti ada soal X1 ditambah X2, berarti A min B per A, gitu ya. Jadi supaya teman-teman paham dengan konsep matematika dasar dari suatu persamaan matematik ya. Oke, berarti kita bahas langkah pertama, kita tulis dulu rumusnya, yaitu fx dikuadratkan dikurangi 6fx. Ini langsung saya pindah ruas saja, min 8 pindah ruas jadi plus 8 sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua seperti biasa fx-nya kita ganti 2x min 4 ya teman-teman, 2x min 4. Tapi ingat ini dikuadratkan, min 6 ini juga kita ganti substitusi 2x min 4 plus 8 sama dengan 0 gitu ya. Seperti biasa ini kita kuadratkan teman-teman, bisa ya, 2x min 4 kuadrat itu sama dengan 2x min 4 dikali 2x min 4. Berarti kalau kita kalikan ketemu 4x kuadrat gitu ya.
Kemudian 2 kali min 4, 2x kali min 4 nanti ketemu min 8x. Satunya nanti juga min 8x. Min 4 kali min 4 berarti ketemu plus 16. Jangan sampai tidak bisa untuk memfaktorkan ya, matematik ya. Oke, lanjut. Berarti ini kali 2 berarti min 12x. Min kali min berarti plus plus 24 plus 8 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Tinggal kita jumlah yang sama x-nya ya. Berarti ini tetap 4x kuadrat. Ini min 8 berarti min 16. Min 16 ditambah min 12 berarti ketemu min 28x ya. Min 28x ditambah, nah ini 16 tambah 24 berarti 40, ditambah 8 berarti 48 sama dengan 0. Nah, muncullah persamaan kuadrat seperti ini, yaitu 4x kuadrat min 28x ditambah 48 sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan apa di situ? Yang ditanyakan ternyata adalah berapakah nilai dari x1 dikali x2. Kalau teman-teman pakai cara biasa ini difaktorkan teman-teman, dan nanti akan menyita banyak waktu karena satu soal nggak sampai 1 menit. Maka kita pakai rumus persamaan matematikanya, yaitu apa? x1 dikali x2 itu rumusnya jangan sampai lupa ya, yaitu C per A. Oke, masih ingat? Berarti ini mewakili apa? A. Yang ini mewakili B, seperti itu kan? Yang ini mewakili C. Oke. Nah, tinggal kita masukkan, berarti C-nya adalah 48 dibagi A-nya adalah 4. Berarti 48 dibagi 4 maka ketemu 12. Oke, berarti hasilnya adalah yang tepat pada soal nomor 2 ini adalah yang D, yaitu 12. Oke. Seperti itu teman-teman untuk model soal pengetahuan kuantitatif. Ini untuk persiapan teman-teman di SNBT 2024. Part 1 nanti ada part 2, part 3 dan seterusnya, menemani teman-teman untuk belajar UTBK SNBT 2024 mulai dari sekarang. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.